Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Hasana dengan NPM 2040606118 dari kelas A3 jurusan Bimbingan Konseling yang akan mempresentasikan tentang interpersonal peserta didik. Pengertian interpersonal. Menurut Deddy Mulyana, bahwa komunikasi antar pribadi atau interpersonal communication adalah komunikasi antara orang-orang secara langsung yang memungkinkan setiap penerimanya atau pesertanya menangkap reaksi orang tersebut dengan secara nyata, baik itu verbal maupun nonverbal. Sedangkan menurut Arni, pengertian interpersonal adalah proses pertukaran informasi antara satu orang dengan yang lain. Nah, yang dimana nantinya akan menimbulkan persepsi sehingga tambah kompleks komunikasi tersebut. Jenis komunikasi tersebut dianggap paling efektif untuk mengubah sikap, pendapat, dan perilaku manusia. Jadi bisa kita simpulkan bahwa interpersonal ini adalah suatu hubungan komunikasi yang terjalin antar satu orang dengan yang lain. Yang dimana nantinya ketika komunikasi ini terus berlanjut, maka akan menimbulkan suatu keakraban. Yang kedua yaitu faktor yang mempengaruhi hubungan interpersonal. Yang pertama, komunikasi yang efektif. Komunikasi dapat dikatakan efektif apabila pertemanan antara pengaku kepentingan terbangun dalam situasi komunikatif, interaktif, dan menyenangkan. Efektivitas komunikasi sangat ditentukan oleh validitas informasi yang disampaikan dan keterlibatan dalam memformulasikan ide atau gagasan. Yang kedua yaitu kepribadian. Kepribadian sangat menentukan hubungan yang akan terjadi. Kepribadian mengekspresikan pengalaman subjektif seperti kebiasaan, karakter, dan perilaku. Nah, biasanya orang itu kalau akrab karena salah satunya adalah menyukai kepribadian. Ya, biasanya seperti satu orang ketika bertemu dengan orang baru, lalu dia mengetahui kepribadian orang tersebut, dan dengan dia mengetahui kepribadian orang tersebut, maka dia akan terus berkomunikasi dengan orang tersebut. Yang ketiga yaitu ekspresi wajah. Ekspresi wajah menimbulkan kesan dan persepsi yang sangat menentukan penerimaan individu atau kelompok. Seperti ketika orang melontarkan senyuman kepada kita. Nah, dengan orang tersebut melontarkan senyuman kepada kita, maka ada suatu ketertarikan kepada diri kita sendiri untuk membalas senyuman tersebut. Kita juga dari senyuman tersebut kita bisa menilai bahwa orang tersebut ramah. Nah, dengan kita menilai orang tersebut, maka kita akan penasaran dengan kepribadiannya, lalu mencoba akrab dengannya. Yang keempat yaitu stereotyping. Stereotyping merupakan cara yang dilakukan untuk menilai orang yang disebutkan pada kategori tertentu. Cara ini dipandang bahwa menimbulkan prasangka dan gesekan yang cukup kuat, terutama pada saat pihak-pihak yang konflik sulit membuka jalan untuk melakukan perbaikan. Individu atau kelompok akan merespon pengalaman dan lingkungan. Yang kelima yaitu kesamaan karakter personal. Manusia selalu berusaha mencapai konsistensi dalam bersikap dan berperilaku, dan terkadang kita cenderung menyukai orang lain. Kita ingin
kita ingin memiliki sikap yang sama, seperti ketika kita melihat seseorang memiliki karakter yang bagus, terus sikap yang sopan, sehingga orang-orang menyukainya, maka ada ketertarikan kepada diri kita untuk mengikuti karakter orang tersebut, bagaimana bisa kepribadiannya baik. Yang keenam, daya tarik. Daya tarik dalam hukum daya tarik dapat dijelaskan bahwa cara pandang orang lain terhadap individu akan dibentuk cara berpikir, bahasa, dan tindakan yang khas. Yang ketujuh yaitu ganjaran. Seseorang lebih menyenangi yang memberi penghargaan atau ganjaran berupa pujian, bantuan, dan dorongan moral. Kita akan menyukai orang yang menyukai dan memuji kita. Interaksi sosial ibaratnya interaksi dagang, di mana seseorang akan melanjutkan interaksi bila laba lebih banyak dan dari biaya. Bila pergaulan seseorang pendamping masyarakat dengan orang-orang di sekitarnya sangat menyenangkan, maka akan sangat menguntungkan. Yang terakhir yaitu kompetensi. Setiap orang memiliki kecenderungan atau tertarik kepada orang lain karena prestasi atau kemampuan yang ditunjukkannya. Masyarakat akan cenderung menanggapi informasi dan pesan dari pengalaman ahli dan profesional serta mampu memberi kontribusi. Biasanya seperti contoh ketika dalam kelas ada seperti contohnya ketika di suatu kelas ada seorang anak yang pintar dan tentunya karena kepintarannya ini akan timbul suatu kesenangan dalam diri kita untuk mengagumi kepintarannya tersebut. Model-model komunikasi interpersonal, yaitu pertama model linear, komunikasi satu arah. Komunikasi satu arah ini seperti hanya dilakukan satu orang, sedangkan yang lainnya hanya menangkap dan memahami. Seperti contohnya ketika di dalam kelas, seorang guru menyampaikan materi, menjelaskan materi dengan ceramah, namun muridnya hanya menangkap, memahami tanpa menanyakan materi tersebut, tanpa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang seharusnya ditanyakan. Nah, sedangkan model yang kedua yaitu model interaktif, komunikasi dua arah, di mana komunikasi ini dilakukan oleh dua orang yang kedua-duanya ini sangat menguntungkan. Seperti ketika guru menjelaskan, seperti guru memberikan materi. Nah, muridnya ini memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan materi tersebut. Yang dimana keduanya ini sangat menguntungkan. Guru dapat menjelaskan materinya, sedangkan murid-murid dapat mempertanyakan materinya. Yang ketiga yaitu model transaksional, komunikasi banyak arah. Komunikasi banyak arah ini menekankan kepada dinamika komunikasi interpersonal dan peran ganda orang yang terlibat dalam proses tersebut. Dalam proses transaksional ini, tidak hanya melibatkan interaksi dinamis antara wali kelas dengan siswa, tetapi juga interaksi dinamis antar siswa. Bukan berarti ketika komunikasi itu bukan hanya dilakukan oleh antara siswa dan guru, tetapi juga dilakukan dengan siswa dan antar siswa. Sehingga pada proses belajar mengarah pada proses pembelajaran yang mengembangkan kegiatan siswa yang optimal sehingga mendorong siswa aktif.
Manfaat hubungan interpersonal bagi peserta didik dapat meningkatkan komunikasi yang efektif antar siswa, menimbulkan keakraban, terus yang pendiam akhirnya juga ikut berkomunikasi dengan baik, membuka saluran komunikasi, memperjelas pengiriman dan penerimaan informasi ketika proses pembelajaran, sehingga siswa akan lebih mudah dan memahami materi pelajaran dan proses pembelajaran akan menjadi lebih efektif. Dapat menumbuhkan hubungan interpersonal yang akrab, hilangnya kepercayaan antar siswa, dan tidak akan lagi menghambat perkembangan hubungan interpersonal di antara kedua belah pihak. Ketika siswa berkomunikasi dengan siswa yang lain, terus mencari informasi, bertanya tentang materi, apa saja yang tidak dipahami, itu akan menumbuhkan interpersonal yang efektif. Mengurangi sikap defensif yang mungkin timbul pada masing-masing siswa, diantaranya rasa takut, cemas, tidak jujur, dan lain-lain. Siswa yang bersikap defensif akan lebih mengurangi kapasitas berkomunikasi dengan kawan kelas, dikarenakan adanya semacam ancaman dari beberapa teman yang dipengaruhi oleh ketakutan ataupun kecemasan. Biasanya dalam suatu kelas ada beberapa murid yang melakukan pembulian, sehingga anak tersebut yang seharusnya dapat berkomunikasi baik malah tidak dapat berkomunikasi baik, malah akan menimbulkan rasa takut untuk berkomunikasi, takut terulang kembali pembulian tersebut. Jadi seperti itu. Baiklah, sekian dari saya. Bila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.